Memang kebutuhan untuk internet dan juga kebutuhan untuk entertainment, orang pada stres ya di rumah ya, terkumpul sehingga menimbulkan lonjakan pertumbuhan pelanggan yang luar biasa pesat. Tahun lalu kita nambah 147.000 pelanggan, di mana per posisi September tahun ini kita punya 861.000 pelanggan. Mungkin itu Pak yang saya bisa. Dalam artian begitu nanti pandemi berakhir juga ada strategi baru? Ya tentunya Pak, karena kita tahu bahwa new normal akan terus hadir Pak. Jadi orang sekarang sudah terbiasa dengan meeting-meeting online. Memang akan kombinasi meeting online dengan meeting offline. Tapi kebutuhan pelanggan itu tetap ada Pak untuk beraktivitas secara produktivitas di rumah. Jadi itu akan menurut saya tetap lanjut Pak. Tapi memang demand-nya nggak sebesar tahun lalu. Apa yang produk unggulan mungkin menyongsong new normal lagi? Ya kalau kita lihat bahwa kita launching secara nasional sejak 3 bulan lalu namanya Combo Pop, di mana internet kami kita tingkatkan speednya, bandwidthnya, kontennya kita kurangin Pak, TV-nya. Ini untuk menjawab kebutuhan pelanggan yang lebih data hungry, lebih mereka menggunakan data untuk kegiatan produktivitas dan juga untuk entertainment-nya. Misalnya contoh, orang entertainment dulu nonton TV channel konvensional, sekarang mereka nonton Netflix lewat OTT atau nonton View. Itu semua perlu data Pak. Jadi kita memang luncurkan itu secara nasional, bukan cuma di Solo atau Semarang saja. Oke. Dan juga kita terus maju bersama-sama dengan pemerintah Kota Surakarta. Ada satu hal yang saya pengen sharing juga, terkesan juga, ketika COVID ini melanda ini sebenarnya kita semua tahu bahwa nggak ada satupun yang siap. Dari kita secara pribadi, kita organisasi, semua kita terkejut COVID mendadak datang. Ternyata memang COVID itu menjadi game changer. Kalau saya suka sharing bahwa kalau dulu sebelum COVID tahun 2019, tahun 2018 game changer itu adalah e-commerce. Terus sharing application misalnya seperti Grab, Gojek. Tapi tahun 2020 itu COVID itu menjadi game changer. Semua itu benar-benar diporak-porandakan dan dirubah. Cara kita berinteraksi, kita tadinya nggak biasa yang namanya meeting secara online. Apa itu online? Nggak pernah kita dengar yang namanya Zoom, nggak pernah kita dengar yang namanya Webex. Ternyata kita sekarang semua sudah pasti meeting bisa dengan online, dengan Zoom, dengan Webex. Sudah tidak aneh lagi. Bahkan kita merasa bahwa produktivitas kita makin lebih tinggi. Karena kenapa? Meeting lewat meeting itu nggak ada jedanya. Nah ini akan menjadi satu kebiasaan kita untuk new normal. Bagaimana kita dengan new normal ini kita menghadirkan teknologi yang kita bisa bawa lewat link network media dengan internet connection-nya yang handal dan stabil untuk juga mendukung program-program pemerintah dan juga mendukung juga bagi pelaku bisnis, pelaku usaha, terutama UMKM. Tadi banyak sharing juga dengan Pak Desang bagaimana infrasolusi ini kita juga bisa melakukan pelatihan untuk orang-orang yang UMKM yang belum punya kompetensi untuk memasarkan produknya di marketplace. Bagaimana caranya kita bisa upskilling mereka, menemukan dengan pattern-pattern misalnya untuk payment gateway. Terus bagaimana pelatihan untuk product verification. Semua itu berkesinambungan kita bisa lakukan, kita bisa kontribusikan. Nah, produk kita nomor 2 adalah selain kita juga memasarkan produk internet, kami juga bekerja sama dengan Nobubank dan juga minggu ini kita akan sign PKS dengan BJB, Bank Jawa Barat, tentunya dengan bank-bank lain nanti ke depannya. Selain kita berjualan internet, kita juga bisa menghadirkan juga KUR atau kredit usaha rakyat kepada pelanggan-pelanggan first media untuk mereka yang mau berbisnis UMKM. Nah itu semua nanti kita jadi bisa provide 3. Satu adalah pelatihan kompetensi, upskilling untuk UMKM, modal kerjanya juga, dan tentunya fasilitas internet broadband untuk mereka bertumbuh. Karena kita tahu bahwa COVID ini membuat kita mau tidak mau, suka tidak suka adalah kita harus beradaptasi. Menjadikan transformasi digital 4.0 ini benar-benar bukan sebuah jargon, tapi benar-benar suatu kebutuhan. Jadi sehingga kita juga bisa saling mendukung dari pelaku bisnis sektor swasta, juga bisa mendukung pemerintah, kita bahu-membahu meningkatkan ekonomi, terutama khususnya Pemkot Surakarta yang kita cintai ini. Jadi mungkin itu sekilas dari apa yang kita lakukan.